Presiden Joko Widodo bertemu dengan Komnas Perempuan. Dalam pertemuan juga dibahas RUU penghapusan kekerasan seksual. Untuk mengetahui informasi soal pertemuan, kita bergabung dengan Nurlita dan juru kamera Rianto di kantor Presiden. Nurlita, apa saja arahan Presiden kepada Komnas Perempuan dalam pertemuan tadi? Iya, Egan, pertemuan tadi berlangsung kurang lebih pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi, dan yang hadir dalam pertemuan itu yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Menteri Sosial serta beberapa anggota dan ketua dari Komnas Perempuan. Dan dalam pertemuan tadi arah Presiden mengarahkan kepada Komnas Perempuan untuk segera menyelesaikan draft dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang dimana memang sudah menjadi perhatian dari seluruh bangsa Indonesia, yang dimana memang kekerasan seksual saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Selain itu, Presiden juga mengarahkan kepada beberapa kementerian terkait untuk bisa berkoordinasi dengan Komnas Perempuan melalui Kementerian Sekretaris Negara dan segera diselesaikan agar bisa langsung diserahkan kepada DPR dan nantinya akan dibahas dalam sidang DPR. Selain itu, Kemensos di sini juga diarahkan untuk mengatur konsep rehabilitasi bagi korban, keluarga korban dan juga pelakunya. Seperti yang diketahui bahwa dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini sudah masuk dalam prolegnas 2016 dan ini merupakan menjadi prioritas pemerintah dan DPR untuk segera melakukan pembahasan rancangan undang-undang ini. Egan. Vital, kemudian bagaimana respon dari Komnas Perempuan berkaitan dengan arahan Presiden tadi? Ya, tadi Komnas Perempuan mengatakan bahwa Komnas Perempuan akan segera menyelesaikan draft dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini dan rencananya nanti akan diselesaikan dan akan diserahkan ke DPR pada awal Juli atau paling lambat nanti setelah Lebaran. Dan selain itu, nanti ketika sudah diselesaikan ke DPR, Komnas Perempuan juga bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nantinya akan melakukan sosialisasi terkait dengan undang-undang dari penghapusan kekerasan seksual ini ke pusat maupun ke daerah-daerah, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan lain yang ada di daerah. Dan terkait dengan kekhususan dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini, ada beberapa yang dicermati oleh Komnas Perempuan, yakni di mana RUU ini mengatur bukan hanya mengatur pemidanaan saja, tapi juga mengatur bagaimana pemulihan dari korban terhadap kekerasan seksual. Selain itu juga mengatur terkait dengan restitusi korban serta rehabilitasi pelaku. Untuk jelasnya kami sudah mewawancarai Ketua Komnas Perempuan Azriana dan berikut kutipannya. Kami menyampaikan draft terakhir yang saat ini juga sedang melalui proses finalisasi. Jadi draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini saat ini sedang dalam proses finalisasi. Kami merencanakan awal Juli Komnas Perempuan dan juga mitranya Forum Pengada Layanan, ini jaringan lembaga-lembaga pendamping korban, itu bisa menyerahkan draft ini secara resmi kepada DPR pada awal Juli atau setelah Lebaran setidaknya jika memungkinkan. Dan untuk selanjutnya upaya mensosialisasikan draft ini ke daerah akan dilakukan Komnas Perempuan. Ya, selain itu juga dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini juga di mana ada kekhususan tersendiri dalam rancangan undang-undang ini yang mengadopsi dari undang-undang KDRT, di mana keterangan korban dijadikan dan diakui sebagai alat bukti yang menjadi kendala dalam pembuktian kekerasan seksual memang kerap dihadapi, di mana keterangan dari korban tidak dijadikan alat bukti. Dan dalam
dalam undang-undang ini nantinya jika sudah disahkan, keterangan korban akan masuk dalam akan diakui dan masuk ke dalam sebagai alat bukti. Dan undang-undang ini juga akan mengakomodir semua persoalan yang dihadapi korban untuk akses pemulihan, baik dari pemulihan psikologis, medis, juga pemulihan ekonomi. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Nurlita langsung dari Istana Negara. Presiden memimpin ratas terkait pembangunan transportasi. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan reporter Mario Delima dari Istana Negara. Mario, apa hasil ratas transportasi yang dipimpin Presiden? Ya, selamat sore Luisa. Memang ini adalah rapat ke-7 dari transportasi yang dilakukan di Istana Presiden. Dan dalam rapat ini tadi terlihat Presiden sedikit kecewa karena menurutnya harusnya tidak ada lagi rapat seperti ini lagi. Dan dia memutuskan bahwa ini adalah rapat terakhir terkait dengan transportasi. Dan dalam rapat ini tadi dikhususkan membicarakan terkait dengan LRT dan bagaimana kelanjutan dari LRT tersebut. Ditemukan ada 4 masalah utama yang ternyata menghambat pembangunan LRT. Tadi dalam jumpa pers setelah rapat, Pramono Anung mengatakan bahwa yang pertama menjadi masalah adalah masalah trase atau lintas antar provinsi. Hal ini tadi diputuskan juga oleh Presiden bahwa masalah trase jangan lagi menjadi penghambat, dan tadi Pramono mengatakan bahwa masalah trase ini akan disepakati pembagiannya kalau dari pemerintah pusat dan juga daerah. Masalah kedua adalah yang tadi juga ditemukan adalah masalah pendanaan. Khusus untuk DKI Jakarta tadi Ahok, Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa akan ada subsidi di sana, dan untuk pendanaan juga tadi membicarakan terkait dengan harga tiket yang akan dijual ketika kereta tersebut atau LRT tersebut sudah ada. Dan masalah ketiga yang juga dibahas adalah mengenai dengan ukuran rel ataupun lintasan. Tadi dalam pembahasan akan diputuskan bahwa tidak akan banyak lintasan atau persimpangan sehingga tidak akan diharapkan LRT ini akan mencapai dengan waktu yang cepat dan tepat. Dan terakhir adalah terkait dengan Perpres atau keputusan peraturan dari Presiden dan juga Kepres. Tadi disebutkan juga masalah yang muncul adalah di wilayah Bandung, Bandung Raya dan juga di Palembang. Disepakati bahwa untuk Kepres terkait dengan Bandung Raya dan Palembang diselesaikan dalam minggu ini, paling lambat adalah minggu depan. Kembali ke Anda, Luisa. Ya Mario, lalu apa tindak lanjut dari hasil rapat yang dihasilkan hari ini? Ya Luisa, memang tadi dalam rapat diikuti juga oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Di sana Ignatius Jonan mengatakan bahwa beberapa komitmen yang sudah disepakati adalah pembangunan, misalkan tadi yang disebutkan oleh LRT akan dibangun pada bulan Juni, dan juga pembangunan groundbreaking untuk Bandung Raya juga akan dilakukan. Kemungkinan besar adalah minggu ini. Kami mendapat informasi bahwa jika tidak ada halangan, Jumat ini akan dilakukan groundbreaking untuk LRT di Bandung Raya. Dan juga tadi yang sudah saya sebutkan adalah perbaikan atau revisi dari keputusan Presiden terkait dengan LRT di Bandung dan juga di Palembang. Khusus untuk DKI sendiri, tadi Ahok juga menjelaskan bahwa ia sudah siap untuk melakukan groundbreaking, paling cepat adalah bulan ini, dan dalam groundbreaking itu direncanakan juga akan dihadiri oleh Presiden. Sampai saat ini baru itu yang bisa kami berikan kepada Anda, Luisa. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Mario Delima dan juru kamera Satria Eko melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait pembangunan infrastruktur transportasi di Jabodetabek di kantor Presiden Jakarta. Jokowi ingin mengubah infrastruktur transportasi di kota-kota besar di Indonesia menjadi lebih modern dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam pembukaan rapat, Presiden Jokowi mengatakan bahwa rapat itu menjadi rapat terakhir dan akan diputuskan bagaimana kelanjutan pembangunan LRT di kota-kota besar. Menurut Jokowi, sudah saatnya infrastruktur transportasi di Indonesia memenuhi 3 hal, yakni konektivitas, integrasi antar moda transportasi, dan modernisasi. Jokowi mengatakan Indonesia memang sudah saatnya membangun bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal yang semakin modern dengan kapasitas sesuai yang diinginkan oleh masyarakat.
infrastruktur transportasi, terutama di kota-kota besar. Yang pertama ada konektivitas, yang kedua ada integrasi antar moda transportasi, dan yang ketiga modernisasi. Kita ingin merubah semuanya, tetapi sekali lagi penentuan trase nantinya harus bisa menggabungkan, mengintegrasikan antar moda-moda transportasi yang